menghadapi hari Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025, agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh sukacita, dan yang terpenting dengan penuh rasa aman dan nyaman. Kalau mau tahu ajaran Yesus cuma satu kata kuncinya, ingin menghapus air mata orang. Itu saja, apalagi diperjuangkan oleh Tuhan Yesus itu kan ingin menghapus air mata orang dengan penuh kasih. Jadi udahlah, kita bikin perbedaan-perbedaan agama. Dan saya berdiri di sini karena kasih. Ya, salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Selamat ibadah buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua menyaksikan dua cuplikan video sekaligus, teman-teman ya. Cuplikan video yang pertama, pernyataan Presiden Prabowo terkait keamanan perayaan Natal tahun 2024 dan menyongsong tahun baru 2025. Dan cuplikan video yang kedua, ini terkait toleransi tingkat tinggi, teman-teman ya, di mana ada seorang Habib, yaitu Habib Kribo, ikut ambil bagian dalam perayaan Natal tahun ini. Ini menurut saya sangat luar biasa, teman-teman ya. Habib Kribo ini pemahamannya tentang ajaran Islam sangat berbeda, teman-teman. Menurutnya, mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen tidak menjadi soal. Ya, sangat berbeda dengan para ustadz dan para ulama yang mengharamkan selamat Natal. Apalagi sampai masuk dalam gereja dan ikut dalam perayaan Natal tersebut. Itu sangat haram, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Mari simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saudara Wakil Presiden, para Menko dan Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN. Pada sore hari ini, sengaja saya kumpulkan para menteri dan pejabat terkait untuk mengecek dan memastikan kesiapan menghadapi hari Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025, agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh sukacita, dan yang terpenting dengan penuh rasa aman dan nyaman. Persiapan perayaan hari Natal dan tahun baru ini memang sudah dibahas dalam beberapa kali rapat, dan saya yakin bahwa saudara-saudara juga sudah melakukan koordinasi dan persiapan yang sebaik-baiknya. Tapi saya ingin juga mendapat laporan yang terkini dari pihak keamanan, juga dari sektor transportasi. Kemudian laporan tentang pasokan bahan bakar, ketersediaan bahan pangan, dan bahan-bahan pokok lainnya. Juga sektor tenaga kerja dan sektor pariwisata. Kalau begitu, dengan demikian saya mungkin persilakan Kapolri mungkin akan melaporkan. Terima kasih. Oke ya, dan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan sekarang kita akan coba melihat saja bagaimana ketika Habib Kribo mengikuti perayaan Natal ya, dan ini dia videonya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Segar. Orang sering panggil akhir-akhir ini Habib Kribo. Mengenai masyarakat kita pluralis ini, saya ikut di dalamnya kebetulan juga. Saya dikaitkan sebagai ketua kita, tapi yang masa ketua lah. Kita ini semua kerja bersama. Sedangkan ini kalau nggak bersama-sama susah. Jadi tidak bisa mengandalkan suatu organisasi, tapi butuh kebersamaan semuanya. Bagi saya kalau orang itu beragama nggak ada unsur cinta dan pluralis, itu berarti dia tidak beragama. Karena puncak agama itu cinta. Mau dari agama pun apa sama-sama. Dan jadi lawannya NTP itu ya radikalisme.
kesejahteraan, ketidakadilan apapun. Indonesia bukan negara agama. Indonesia memakai Pancasila itu ada berapa agama. Saya sih punya harapan negeri ini ada keadilan lah semuanya. Jangan ada diskriminasi lagi. Negeri ini juga didirikan oleh semua orang, bukan milik satu agama, bukan milik mayoritas. Tapi kita perlu berusaha semua bersuara. Semoga nanti ke depan ini tidak ada lagi umat yang diskriminasi. Tidak ada lagi orang ingin membangun tempat ibadah untuk mendekat ke Tuhannya dipersulit. Saya pernah ikut demo mahkamah itu tentang apa SKP masalah pembangunan gereja. Itu bentuk ketidakadilan. Tapi memang negeri ini masih perlu dibenahi. Terkadang juga ada masyarakatnya masih primitif. Tapi kita tidak berhenti, tak terus berjuang. Nah, makanya yang kita pluralis ini ada beberapa teman lah. Nah, saat dia kakak saya mencoba melalui YouTube lah. Habib Kribo itu kalau mungkin baru sebulan setengah, tapi jadi rame. Ya saya coba melawan radikalisme. Selama masih ada radikalisme, cinta tidak ada. Apalagi pluralisme. Bagi saya itu puncak agama itu akhlak, dan puncak akal adalah toleran. Kalau orang nggak toleran, berarti bagi saya itu orang itu tinggal di hutan. Karena kita tidak bisa menafikan, kita hidup di negeri ini ada Muslim, ada Kristen, ada Hindu, Buddha. Kenapa kok kita nggak bersatu? Masa kita menyeragamkan satu agama? Itu tidak bisa. Orang yang ingin menyeragamkan satu agama itu berarti dunia benar Tuhan. Karena Tuhan itu bersatu, semua sama aja. Yang penting intinya baik. Kalau mau tahu ajaran Yesus itu cuma satu kata kuncinya, ingin menghapus air mata orang. Itu saja. Apalagi diperjuangkan oleh Tuhan Yesus itu ingin menghapus air mata orang dengan penuh kasih. Jadi udahlah kita hentikan perbedaan-perbedaan kita. Dan saya berdiri di sini bukan orang asing. Saya bukan orang asing di sini. Saya merasa satu iman. Kenapa saya bilang satu iman? Kita sama-sama samawi. Kita sama-sama dari Abraham. Kita semua sama. Yang penting di sini Tuhan apa? Yang baik. Yang orang-orang. Tuhan tak hanya merah. Karena Tuhan tak merah. Kita semua sama juga. Gak usah saling ribut, potong-potong. Ayo kita bersatu untuk NKRI. Jangan sampai begini nanti seperti negara-negara Arab, bontok-bontokan nggak ada selesainya. Tapi saya yakin bangsa ini pakai bahasa Arab. Bangsa ini punya begitu. Nggak suka dengan dorong-leher tidak. Nah, untuk itu Anda semua di sini jangan suka takut bicara, harus bicara untuk toleransi, untuk keadilan, terus bicara. Masalah terjadi atau tidak, yang penting apa? Anda sudah berusaha. Hasilnya ke depan yang tahu pasti adalah Tuhan. Tapi kalau kita nggak berusaha, Tuhan nggak akan berubah kita. Itu mungkin saya minta, saya bahagia loh di Persib. Saya nggak pernah merasa saya orang asing, muslim. Ini saya ambil sama keluarga saya. Tentang pengetahuan juga di Al-Quran aja ada dimuliakan Tuhan Yesus atau bisa. Kita sama-sama ini orang baik. Kenapa harus bersulit? Kalau kita ada hari pahlawan, masa nggak mengagungkan seorang tokoh yang top lahir mungkin disebut Tuhan Yesus yang sampai di hari masih banyak umatnya. Kenapa saling bermusuhan? Nanti saya berharap suatu saat bangsa Indonesia semua kalau Natal Indonesia itu seperti umat Kristen semua. Nanti kalau Lebaran seperti semuanya Muslim. Semua kita bersama. Gak perlu ada perbedaan. Capek kalau kita melihat perbedaan itu. Tapi perbedaan ini emang indah. Kalau hidup masalah nggak ada indah. Tapi perbedaan itu untuk saling mengisi, saling melengkapi, bukan saling membenci. Tidak ada satu orang pun, mau dari Muslim atau dari Kristen, bisa mewakili kesucian ajaran Yesus atau Nabi Muhammad. Kita ini belum sempurna. Gak perlu saling mengkafirkan, gak perlu saling ini. Hentikan itu semuanya. Hidup Habib. Yang penting kita kasih itu. Agama itu cinta. Yes. Kalau orang nggak punya kasih sayang, berarti dia nggak punya agama. Itu aja begitu. Saya tidak ada lain ingin kasih sayang dengan Tuhan. Saya ingin terima Anda sebagai saudara. Itu aja. Kurang panjang, Beb. Masih kurang panjang. Panjang kan? Kurang panjang.
hanya 10 orang. Kurang panjang. Malah kurang panjang. Ya itu lah mungkin. Ada tokoh-tokoh, ada pendeta, ketua, yang lain harus banyak bicara, dan Mbak Maya, ketua-ketua kemanusiaan, ada yang pesan. Makanya, mohon doa aja. Saya minta kepada yang di sini mohon doa ke saya. Saya masih bisa dikasih perasaan, panjang umur, apapun masih bisa besar suara untuk NKRI. Itu aja. Saya akhir kata saya ingin mengucapkan selamat Natal buat semuanya. Semoga Tuhan memberkati semua manusia semuanya. Karena Natal bukan milik agama, tapi milik semua manusia, milik semua manusia. Terima kasih. Assalamualaikum. Wow, ini sih keren sekali teman-teman ya. Kita melihat bagaimana seorang Habib Kribo ikut ya di dalam acara perayaan Natal ya, karena menurut dia bahwa dia ikut dalam acara tersebut bukan karena dia mengimaninya, tetapi dia ikut ya melihat bagaimana sahabat-sahabatnya merayakan hari raya mereka, ya kan. Saya pikir memang Habib Kribo adalah seorang muslim yang begitu menjunjung tinggi yang namanya toleransi, dan saya pikir ini bukan toleransi kebablasan gitu ya kan, karena dia tidak ikut ya mengamini apa yang sedang dirayakan oleh para sahabat-sahabatnya. Dia hanya ikut ya ketika sahabat-sahabatnya bersuka cita ya, dia ikut ya, turut ya, senang juga, tetapi tidak ikut dalam mengimani apa yang diimani oleh para sahabat-sahabatnya. Jadi saya pikir bahwa ketika kita ikut juga dalam acara saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita, pastinya itu tidak akan mempengaruhi iman kita gitu loh. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia cuplikan videonya teman-teman ya. Sangat luar biasa Bapak Habib Kribo ini ya. Pesan-pesan dari beliau sangat-sangat luar biasa ya. Sampai-sampai para jemaat yang hadir di sana mendengarkan apa yang beliau sampaikan, rasanya terlalu singkat, terlalu cepat. Luar biasa saudara ya. Ini baru Habib cerdas, Habib yang keren dan patut diacungi jempol teman-teman ya. Pemahamannya sangat berbeda dengan beberapa ustadz, seperti Ustadz Abdul Somad teman-teman ya, yang mengharamkan selamat Natal. Hehe. Ya saudara, kita doakan saja Habib Kribo ini teman-teman ya, supaya diberikan kesehatan yang sehat dan umur panjang oleh Tuhan yang Maha Esa, supaya ke depan lahir baru Habib-Habib Kribo seperti ini, Ustadz-Ustadz seperti Habib Kribo ini teman-teman ya. Kan kelihatannya indah sekali teman-teman, kelihatannya indah sekali kalau semua Ustadz atau Habib pemahamannya seperti ini. Ya teman-teman sekalian, demikian video ini, semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.